Pelatih timnas Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Irak Oktober nanti. Ada sejumlah nama yang biasanya jadi langganan timnas dicoret, di antaranya Marcelino Ferdinand dan Miss Hilgers. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Presiden FIFA mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. It will be some very tough matches, some very difficult matches, but until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification to the World Cup. World Cup is, of course, a highlight for every player, for every fan. So I wish the best of luck to Indonesia. I wish the best of luck to everyone participating. Untuk persiapan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak Oktober nanti, pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil 28 pemain. Namun ada 8 pemain langganan yang tercoret dari skuad. 2 diantaranya adalah Marcelino Ferdinand dan Miss Hilgers. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan, keputusan mengenai pemanggilan pemain ada di tangan tim pelatihan timnas Indonesia. Kan kita tahu gara-gara apa? Karena masalah kontrak klubnya. Jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi, karena konsentrasi di sepak bola konsentrasi sangat penting. Sehingga wajar kalau kita kasih waktu, kasih ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahan. Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih, di samping mungkin hasil evaluasi kemarin. Analis sepak bola Haris Pardede mengatakan tidak dipanggilnya Miss Hilgers membuat stok pemain belakang sangat terbatas. Menurutnya, alasan tidak dipanggilnya Hilgers karena sedang mencari klub tidak masuk akal. Katakan alasannya karena dia fokus untuk mencari klub, ini lucu sekali sebenarnya ya. Karena artinya 2 kali pemanggilan untuk internasional matters yang kemarin kan lawan Lebanon dan Taiwan atau China Taipei juga gara-gara dia sedang cari klub, sekarang juga cari klub. Mungkin ini untuk pertama kalinya di dunia ada pemain yang tidak membela timnas gara-gara sibuk mencari klub ya. Jadi ini satu catatan yang terakhir. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak 11 Oktober. Juara di grup ini bakal mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Pelatih timnas Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana kekuatan skuad Garuda saat ini? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Petang, Cindy. Bung Joy, kita mau ngeliat dulu ke lini pertahanan, baik itu dari kiper maupun juga di bagian belakang. Nah, salah satu nama yang hilang kan ada Miss Hilgers. Nah, dengan hilangnya nama dia, sebenarnya kalau melihat nama-nama yang dipanggil oleh PSSI ataupun juga oleh timnas, sudah cukup meyakinkankah mereka kuat dan solidkah untuk melawan Arab Saudi dan Irak? Kalau senior Miss, saya kira saya tidak terlalu sependapat dengan Harpa ya. Tapi bagaimanapun juga memang ada kekuatan yang hilang. Tapi kan nggak bisa dipanggil semua juga pemain lini belakang itu. Tapi dengan kalau Rizky Ridho fit, Jai Isdet fit, Verdong fit, Kambuaya fit, Sayuri fit, saya kira nggak ada masalah di lini belakang. Apalagi di lini kiper kan Indonesia punya 2 kiper kelas internasional ya. Ada Emil Audero, ada Martin Pas. Jadi lini belakang sih sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan meskipun Miss tidak dipanggil, karena memang konsentrasi untuk klub ini menurut saya bagi dia pasti akan terpecah belah untuk membela tim nasional. Betul kata Harpa juga bahwa ini untuk pertama kalinya seorang pemain tidak bisa masuk ke skuad tim nasional karena sedang mencari klub. Karena kan kalau kita lihat ke belakang lagi kan memang pemain-pemain diaspora yang dipanggil oleh timnas Indonesia itu kan memang bukan semuanya, hampir kebanyakan bukan pemain kelas 1 kecuali Verdong, Jai Isdes
Yang lainnya kan sebetulnya pemain di level kedua di Eropa, bahkan ada yang di level ketiga. Jadi menurut saya itu tidak terlalu mengherankan juga sih kalau dilihat dari latar belakangnya. Saya agak khawatir di lini depan karena oleh Romini kan dipanggil, tapi dia sebetulnya kan sudah lama absen karena dia cedera. Tapi mudah-mudahan dia bisa langsung fit ya, langsung tune in lagi dengan pemain karena dia yang paling produktif dalam pertandingan internasional resmi tim Indonesia di luar pertandingan persahabatan. Oke, lini depan nanti kita bahas juga, tapi kita ke kiper dulu. Nah kan tadi disebutin ada Martin Paes sama Emil Audero kok sebenarnya. Tapi kalau melihat riwayat kita melawan Arab Saudi, oke yang dua terakhir cukup menyenangkan bagi kita. Tapi akan kuatkah kiper-kiper yang sudah disiapkan ini untuk melawan Arab Saudi lagi nanti? Saya kira kalau kita bicara kiper itu hampir tiga-tiganya itu semuanya bisa diandalkan. Hernando Ari pun kalaupun harus tampil, misalnya ada apa-apa dengan Martin Paes dan Emil Audero, saya tidak terlalu khawatir. Emil saya kira sudah menemukan kembali harinya ya di hari-hari baiknya. Martin Paes masih harus lagi beradaptasi, tapi saya kira dengan pengalamannya dua kiper kelas internasional itu tidak terlalu menjadi masalah dan bisa diandalkan untuk menjaga lini pertahanan terakhir Indonesia melawan Arab Saudi maupun melawan Irak. Jadi di lini belakang sebetulnya tidak ada terlalu banyak masalah dari skuad yang ada ya dan dari skuad yang tersedia. Bahkan Rizky Ridho dan Jai Isdas itu selalu saya bilang itu adalah duet center back yang saya kira salah satu yang terbaik pada penyisihan grup C. Jadi harusnya sih mereka tetap solid dan bisa menjaga lini belakang. Nah kalau untuk di lini tengah, kita juga kan lihat kayaknya nggak banyak perubahan deh dari laga uji coba awal September kemarin. Nah apa yang harus diperhatikan oleh nama-nama yang nanti akan jadi line up ketika melawan Arab Saudi maupun juga Irak? Dan siapa ini yang kira-kira harus jadi tumpuan dari timnas? Ya kecuali ketika menghadapi Jepang, lini tengah Indonesia sebetulnya salah satu yang terbaik juga di grup C. Cuma memang kelasnya ketika menghadapi Jepang tidak bisa kita bandingkan ya. Jepang udah benar-benar kelas dunia. Sementara Indonesia hanya punya beberapa pemain yang betul-betul bisa mampu bersaing, bukan betul-betul bisa fight secara head to head yang balance gitu ya, tapi mampu bersaing. Kedatangan Joy Pelupesi harus diakui sebagai penyejuk ya di lini tengah, tapi saya harapkan sih semua pemain, terutama pemain seperti Tom Haye, Nathan Choaon itu tampil dengan karakter aslinya, karena sebetulnya karakter asli mereka tuh keras. Mereka berani melakukan intercept, punya visi juga yang bagus, passing-passingnya juga lumayan akurat. Nah ini yang untuk melawan Arab Saudi di kandang mereka nggak boleh ada kesalahan sedikit pun di lini tengah, terutama ketika Indonesia mendapatkan serangan, karena orang pertama yang harus menggagalkan serangan melawan Arab Saudi maupun Irak adalah Joy Pelupesi. Nah kalau dia tidak mendapatkan sokongan atau dia di bawah form terbaiknya, akan ada masalah dari lini tengah yang langsung mengancam lini pertahanan yang digalang oleh Jai Isdes. Jadi lini tengah harus betul-betul menjadi tembok pertama bagi pertahanan Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Saya harapkan mereka tampil dalam performa terbaik. Nah selain pertahanan juga lini serang kita yang masih dibilang sebagai salah satu PR paling besar, PR paling berat nih buat Kluivert. Nama-nama yang bisa diandalkan termasuk juga pemain baru Zylstra dan juga Miliano akan bisa diandalkan sepenuhnya nanti? Inilah lini depan ini yang paling mengkhawatirkan. Bahkan sejak era Sintayong masuk ke era Patrick Kluivert, lini depan ini yang menurut saya paling bermasalah ya. Kita pernah mengandalkan Rafael Struijk, kedatangan Orat Mangun sedikit mengangkat, kedatangan oleh Romeni sedikit mengangkat. Sayangnya kemudian grafiknya turun lagi dengan cederanya oleh Romeni. Ya mudah-mudahan Indonesia ini kan tidak punya betul-betul striker yang nomor punggung 9 yang betul-betul target man. Yang tersedia hanya Ramadan Sananta, dan penampilannya saya kira juga untuk kelas internasional masih harus ditingkatkan lagi. Sementara oleh Romeni kan baru sembuh dari cedera, apakah dia bisa langsung tune in, apakah dia siap 2 kali 45 menit, kita belum tahu. Zylstra saya kira penampilannya Mauro Zylstra belum bisa tune in dengan tim ya. Itu terlihat dari penampilan ketika pemanasan, jadi melawan Lebanon dan melawan Taiwan. Tetapi saya kira memang lini depan Indonesia ini butuh betul-betul perhatian dari Kluivert. Dia kan mantan striker, dia mantan pemain lini depan. Harusnya sih kerja keras dia memang di lini depan. Nah ini yang saya harapkan dalam beberapa hari ke depan ini sudah ada
progres ya. Tapi kan persoalan untuk timnas seperti Indonesia ini yang timnya, yang pemainnya tercerai-berai adalah ketika mereka berkumpul bisa langsung tune in, karena kita kan punya tim ini bukan tim kelas dunia seperti Spanyol, Argentina, Italia gitu. Jadi butuh waktu yang cukup lebih lama dari tim-tim seperti itu untuk bisa tune in langsung dengan kepentingan tim. Oke, masih ada waktu untuk memperbaiki lini serangnya. Terima kasih Bung Joy sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih Cindy. Kami masih akan kembali